Saya Pak Haji. Jadi kali ini memang khusus kami kosongkan jadwal dari pagi sampai siang di TKIC-nya. Jadi kalau misalkan ada dulu, kita sudah ada jadwal. Jadi silakan kumpulkan pertanyaan yang banyak. Kalau ada hasil yang belum ngerti dan kurang dulu, kami bisa buat kalau itu ayah sudah betul hasilnya dan bisa langsung tahu. Ya. Karena sudah dimulai dengan ini meneruskan kan kemarin pas Parenti ada berapa orang yang bertanya. Sekarang kita coba ungkap. Ini kami ada tema namanya pola asuh. Pola asuh yang efektif berdasarkan hasil perkembangan. Kenapa masuk perkembangan, Bu? Dari usia pledoi, TKA, TKB, fase itu kalau diabaikan, ya, nanti pengaruhnya kalau psikologi 2 tahun ke depan. Contoh misalkan fase perkembangannya, usia di bawah 4 tahun, masa bermain, gitu ya, belajar sambil bermain. Orang bilang golden age. Daya ingat, memori kognitifnya itu diabaikan. Anak usia di bawah 6 tahun lebih condong misalkan belajar visual, hal-hal yang tidak perlu, misalkan handphone, ya, yang aktivitas orang dewasa di sana ada. Nah, otomatis nanti yang direkam yang ada usia di bawah 6 tahun biasanya kesulitan nanti kalau dia akan belajar. Kenapa? Karena lanjutannya kalau usia di bawah 4 tahun itu biasanya kelas 1 SD biasanya disebut masa kemasan yang kedua. Kenapa kelas 1 SD karena kelas itu praktekannya masih ada. Rata-rata ditemuin kan itu kalau kelas 1 SD kan. Terus TKA, paling TKA. Fase perkembangan psikologi namanya pematangan sosial yang pertama. Sudah kenal dengan sosial, teman namanya, rumahnya di mana, ini ibunya siapa, dia tahu gurunya siapa. Kebutuhan pematangan sosial yang pertama ini ada orang tua yang khawatir, rasa was-was takut, padahal kebutuhan yang bermainnya besar. Ada orang bermain, ada anak yang supel, langsung berbaur dengan temannya, luar biasa. Tapi ada anak yang ketika temannya bermain, dia ngeliatin dari jendela. Hasrat dia untuk bermainnya ada, cuma khawatir nggak bisa main keluar, nanti akan banyak penculikan. Siap, hati-hati. Kalau sosialisasi ya tidak kita latih, antrian bermainnya bukan di TKB yang diambil hasilnya, bukan di kelas 1 SD, tapi di kelas 2 SD. Pemahaman anak yang nyaman di sekolah, yang membuat anak nyaman di sekolah. Apa faktor utamanya? SD misalkan ya, supaya anak nyaman di SD, apa faktor utama? Teman. Tuh, bukan belajar yang bukan pintar, yang mau dia nggak punya teman bagaimana? Nggak mau belajar, nggak mau sekolah. Itu sosialisasi yang pertama, fase ya. Terus TKB sekolah di sini. Nah, disebut mekanisme belajar. Pola asuh yang efektif TKB sudah dikenalkan namanya mekanisme ya. Berarti kan ada aturannya. Kalau belajar berarti ada aturannya, betul? Saya tanya, sudah dikenalkan belum putra putri belajar yang berapa? Sudah? Apa belum? Ngacak? Mekanisme belajar sudah diajarkan belum bagaimana cara makannya? Apa dia sudah makan sendiri? Sudah bisa makan sendiri? Sudah diajarkan belum? Apa masih bantu? Masih jawab kan? Sudah diajarkan belum TKB? Dia sudah bisa melatih dirinya, kebutuhannya. TK diajarkan. Biasanya dia diminta untuk mandi sendiri. TKB kan gitu ya. Saya tanya, sudah bisa belum putra putri mandi sendiri? Apa masih bantu? Mekanisme belajar saja diabaikan. Nanti SD kelas berapa? Kelas 3 perkembangannya. Nah, fase perkembangan psikologi itu memang pertama biasa saja. Ternyata pengaruh besarnya di mana nanti ke depannya. Oleh karena itu kita coba ungkap ya pola asuh efektif
berdasarkan fase tadi, tingkatan kelas dan asesmen psikologinya. Jadi asesmen psikologi ini tujuan di tes itu sebenarnya bukan kita mereka-reka, tapi memang sesuai dengan kebutuhan psikologi anak. Ya. Jadi kalau nanti yang belum tes, nanti bukan sini di sekolah saja. Kalau di luar dari sekolah, tes ini satu orang berapa? 800.000 satu orang. 2 kali pertemuan, tesnya di rumah, konsulnya di rumah. Tapi kalau di sini enggak, kerjasamanya lembaga. Tapi kalau ibu ingin menggunakan saya di rumah, maka harganya 800.000. Maka mulai kerja boleh itu bebas. Ya, jadi manfaatnya besar sekali di sini. Betul ya? Baik. Sedikit mereview lagi. Pergeseran perilaku manusia dari masa ke masa ini yang kita temukan. Pertama, perilaku menyimak. Ini yang banyak nih, biasanya di media sosial. Ingat, dulu pernah ada lagi viral-viral, sekarang kan semuanya jadikan viral, betul. Anak orang nangis aja viralkan, betul. Dulu ada kami perang, namanya apa? Ini fashion week, tau kan ya? Hip-hop ya. Kenapa nikah? Kenapa nikah? Kami perang di situ. Kenapa? Karena di media sosial semuanya orang lihat. Bukan fashion yang disalahkan, enggak. Tapi apa? Orang-orang yang oknumnya, laki-laki berpakaian perempuan, LGBT-nya ada. Ditiru nggak? Ditiru. Penyimpangan adalah betul. Itu salah satunya. Yang kedua, penyimpangan perilaku. Anaknya laki-laki, tapi orang tuanya main perempuan. Maka semuanya difasilitasi perempuan. Kalau nggak pengaruh. Begitu pun sebaliknya, penyimpangan perilaku. Penyimpangan perilaku. Ada anak dijamin keras seksualnya tinggi. Dia sebenarnya gemuk gitu ya. Ada kan anak bisa di bulan tahun kalau ada orang tua dia suka nyembuh dari belakang. Tapi titiknya berdiri. Bahasa kasar ya. Kenapa? Karena dia sudah ada rasa malu. Penyimpangan. Ada anak usia 2 tahun menemukan biasanya apa? Di wilayah kita di Tangerang Selatan, anak perempuan usia 5 tahun. Dia sebenarnya apa? Kalau aktivitas atau sama gurunya, alat kelaminnya digeserkan di sini. Penyimpangan kalau tidak kita arahkan sekarang. Anak sekarang usia SD, ya sudah bisa melahirkan anak. Proses dan pergeseran waktunya tidak bisa dipukul rata. Nah, anak sekarang kalau bisa mengucap, Mama, aku mandi sendiri ya. Enggak, apa alasannya biasa? Enggak bersih. Mandi A dan B. Kalau dia sebelah tangan sudah ada rasa malu. Karena dia penyimpangan kan kita melanggar aturannya. Itu penyimpangan perilakunya. Jadi bahaya psikologinya. Yang kedua, pergaulan bebas itu pasti banyak sekarang. Ya, yang ketiga, pergeseran sikap, peran dan fungsi keluarga. Tidak ada rasa hormat, bukan di sini tempat yang lain ya. Ada misalkan anak sering berlomba berantem dengan teman-teman biasa, suruh minta maaf, susah. Mukanya kita begatin, padahal dia salah. Ayo kamu minta maaf, enggak. Ininya suruh salah susah. Dikeluarin jarinya, dimasukin lagi sama dia. Dikeluarin jarinya, dimasukin lagi sama dia. Kenapa? Karena perubahan sikapnya berbeda. Di tempat saya ada misalkan kalau dulu kita diajarkan kalau orang tua dulu kita lakukan apa yang kita lakukan? Sungkem kan? Nggak boleh hidup begini kan? Kalau sekarang di mana penyimpangan perilaku? Apa pergeseran apa? Orang tua dulu orang lewat aja, api-api main handphone begini. Padahal ada orang di sini. Itu lah pergeseran perilakunya. Tapi suatu saat nanti kalau ini kita fokuskan pola efektif, suatu saat apa? Ada anak ibu berantem dengan teman-temannya, dia tahu dia salah, dia minta maaf langsung sama temannya. Maafin aku ya, tadi aku salah. Bisa nggak kita main lagi? Siapa yang bangga? Ada anak perges waktu dari waktu dia semangat. Aku dapat nilai-nilai nggak apa-apa ya, aku belajar lagi ya. Tapi anak sekarang gimana SD-nya? Misalkan dia dapat nilai bagus, kasih unjuk ke kita. Kalau jelek, apa yang dilakukan? Diumpetin pergeseran perilaku ya. Jadi sikap, peran, dan fungsi keluarga pun ini diutamakan. Kenapa fungsi keluarga? Karena barometernya siapa? Keluarga. Betul. Itu fungsinya. Gak sengaja. Fungsinya di mana?
Misalkan di TK, dia dapat bintangnya 5 dari sekolah, seneng kan? Yang di YouTube boleh buka tiu dengan tetangga sebelah. Tapi yang dia temukan orang tua, kebetulan orang tua ketemunya di mana? Di dapur lagi masak. Dia bilang, Mama tadi dapat bintangnya 5. Biasanya yang ibu lakukan, pertama ibu jawab tapi matanya yang lihat ke anak sambil masak. Atau kedua, matikan kompornya, jawab anak tapi lihat matanya. Biasanya ibu lakukan apa? Yang pertama itu Pak, fungsi kerja hilang, fungsi keluarga. Kalau pertama ibu jawab tapi matanya yang lihat ke anak, saya yakin dia bertanyanya lebih dari sekali. Sudah tahu apa yang masih lakukan? Pergeseran perilaku kecil sebenarnya besar buat anak, ya. Hati-hati ya. Nah, tujuan asesmen psikologi itu untuk melihat bukan hanya akademik saja. Kalau hasilnya akademik, anak saya IQ tinggi, abaikan. Tapi emotional question itu paling penting, SQ-nya, ya. Jadi sangat beruntung yang ikut, tapi nanti boleh bukan lagi. Penelitian Greta, menemukan bahwa manusia lebih obsesif terhadap peristiwa dan perasaan negatif dibandingkan dengan peristiwa lain yang dialaminya. Apa maksudnya apa? Angan-angannya besar. Dia ngeliat, kepengen, nggak percaya. Anak ngeliat YouTube aja tentang makanan. Makan apa? Nasi, padang, A dan B. Mama, ntar kita beli ya. Gitu. Obsesif namanya. Tapi kalau misalkan enggak, apa reaksinya? Marah dia. Tidak sesuai dengan yang dialaminya. Hati-hati, anak bisa orang tahu. Jangan kan gitu, cuma melihat doang. Betul ya, pernah kayak gitu ya. Itu mah enggak anak aja pasti. Saya juga kadang-kadang begitu. Itu menurut Greta. Jadi menemukan bahwa manusia lebih obsesif terhadap peristiwa perasaan negatif dibanding dengan peristiwa lain yang dialaminya. Ada di grafik warna hijau, itu kebongkar semua. Ya, kebutuhan emosionalnya. Nanti kan coba lihat pergeseran, perkembangan emosional. Kemudian masalah anak ada di hasil asesmen psikologinya. Ada 4. Yang pertama, tidak taat aturan. Diawali dengan apa? Usia di 6 tahun, protes. Ada putra-putri itu suka protes? Ada. Untuk melihat apa tantrumnya aktif atau enggak, ada di grafik warna hijau, namanya agresivitas. Hati-hati, agresivitas itu kalau dia tidak taat aturan ada sebabnya. Kalau dia agresivitasnya di bawah 50, akan traumatiknya muncul ya. Kalau nilainya di atas 50 diabaikan, nanti akan muncul sifat dendam. Hati-hati, karena tidak taat aturan itu pasti ada sebabnya. Contoh misalkan, tergantung anaknya. Gak bisa sebut rata tergantung. Nanti akan jelaskan. Normalnya pengennya sekitar 50 ideal. 50 Gak boleh ditawa kalau emosi. 50. Berapa emosinya? 92 protes. Anak saya protes. Tidak anak protes itu disebabkan contoh. Kalau saya boleh tanya ya? Boleh. Siapa di rumah yang udah pancing emosi? Ibunya. Sudah jelas ya? Saya tanya lagi, boleh? Boleh ya, izin kalau saya. Kalau boleh saya jawab apa tanya, kalau nggak boleh saya paksa. Boleh ya? Boleh. Siapa di rumah yang pernah berjanji sama siapa? Nama siapa? Safia. Siapa di rumah yang pernah berjanji tapi kadang-kadang dia ditepatin? Ada nggak? Ya kadang saya kadang. Akarnya di siapa berarti? Apa ya? Akarnya di siapa? Akarnya. Saya jawab ya. Akarnya di siapa? Orang tua. Ya jawab saya. Tuh, tidak taat aturan, pasti ada sebabnya. Yang kedua, kebiasaan buruk. Ini pernah dulu ada anak mas grogi nih, gigit. Pernah dengar ya? Sampai habis tuh bulunya. Betul. Karena cemas dia grogi. Kayak kita aja, ibu disuruh naik panggung, nggak biasa. Apa ya? Oh, detak jantungnya. Kalau didiamkan, habis namanya. Dulu pernah ada anak, bukan anak kecil aja, anak besar pun kalau tidur, meskipun bantalnya sudah
kumuh, sudah jelek, dibawa kemana-mana. Pernah ya? Habit kalau diamkan. Dulu pernah ada, usah dibawa nonton. Merah anak saya kalau tidur, punten, agak vulgar sedikit. Dia selalu memegang tubuh saya. Habit kan habit. Pertama sekali, dua kali, lama-lama kebiasaan. Kalau didiamkan, bahaya ini jadi problematika. Yang ketiga, penyimpangan perilaku tadi. Yang keempat, masa bermain yang tertunda. Ini banyak usia di bawah 6 tahun. Udah usia di bawah 6 tahun, semua disebar les kan. Pagi sekolah, siang les, sore les, malam pun les, Senin, Selasa, Rabu. Buat apa? Biar anak saya pintar. Lupa. Kenapa? Karena usia di bawah 6 tahun, kalau misalkan dia sudah bisa, apa yang ditakutkan oleh orang tua? Bosan. Tetapi jangan sampai masa bermain yang usianya dia diabaikan. Kenapa? Usia di bawah 6 tahun itu tetap ada masanya bermain. Ada tahun ini yang lihatnya anaknya masuk ke swasta, SD swasta ada. Siapa yang mau masuk SD swasta? Ada yang masuk SD swasta. Yang mau masuk SD swasta ada nggak? Itu ada. Sama saya pribadi, Senin sampai Jumat dia full sekolahnya. Minimal sehari, entah Sabtu, entah Minggu, ajarkan dia relaksasi. Ajak dia relaksasi. Kenapa? Supaya dia tidak bosan. Itu beberapa masa bermain yang tertunda. Karena usia di bawah 6 tahun, sepintar-pintar pun anak tetap masa bermainnya ada. Jangan sampai masa bermainnya tertunda. Kita lihat dari kebutuhan psikologi anaknya. Nanti boleh bertanya ya, belum saya jelaskan agak lama jadi penjelasan. Ini hanya mengungkap sedikit. Dalam risetnya, Greta yang riset, ya, apabila apa yang diharapkan tidak sesuai dengan kenyataan yang dialaminya disebut penderitaan anak. Saya ulang. Apabila apa yang diharapkannya tidak sesuai dengan kenyataan yang dialaminya disebut penderitaan. Misalkan contoh, kita berjanji ke anak, nanti siang kita apa? Ibu suruh pulang langsung, nggak ke apa? Apa yang dilakukan? Marah. Kalau marah, penderitaan buat anak bisa disini. Berkatanya ke apa? Yang menanamkan penderitaan siapa? Kita. Itu rata-ratanya. Hati-hati. Kebutuhan emosi itu bukan menular nanti yang kita, tapi buat anak bisa. Ada yang sampai minggu malam. Itu sih mau apa? Siapa itu ya? Itu namanya ya. Sama kalau dari sini yang kita jelaskan semuanya bisa diaplikasikan yang positif ya. Ini kata Greta, ini pimpinan saya Pak Eko Budi. Beliau masternya, jadi benar-benar dialami sesuai dengan kenyataan yang ada. Kemudian menurut orang Surbaki, kekerasan anak yang dialami usia di bawah 6 tahun bentuknya ada dua. Ada melalui verbal, ucapan, ada melalui fisik. Kalau fisik sudah jelas ya, apa bu? Full. Pukul, cubit. Ada yang pernah pukul anak di orang tua anak? Ada yang pernah cubit? Jujur, ada nggak? Ada. Cubit main, Pak, cubit main. Cubit. Nah, kalau ada orang tua yang cubit, kebetulan ada tetangga sebelah fotoin anaknya. Berapa hukumannya? 4 tahun penjara. Dendanya di atas 100 juta. Padahal kita nggak percaya, buka pasalnya ada. Kekerasan, meskipun dia cuma dipijit, cubit. Hati-hati membekas di sini. Jadi pulang dari sini, kalau bisa dicum, jangan ya. Apalagi kalau dipukul, itu termasuk kekerasan fisik, non verbal. Kalau kekerasan verbal apa? Apa ucapan contohnya apa? Yo, ucapan apa? Yang biasa ibu terapkan karena kalau di emosinya muncul dari diri kita. Ini anak gitu. Cerewet. Anak gitu. Cerewet bener nih anak. Wah itu mah nggak apa-apa, anak harus cerewet itu ya. Itu yang positif. Apalagi? Terserah kamu. Terserah kamu mau apa.
Kamu mah gitu, kenapa mau masuk lagi ke perutnya? Kecil kan? Nakal, bodoh, bandel. Mirip siapa sih? Sudah tau miripnya dia. Itu ucapan verbal. Kecil sebenarnya ucapannya, tapi besar busuk ke hati. Makanya anak bisa di orang itu namanya ada anak yang dia belajar melalui perasaan. Ada di Romawi 4.d kalau nggak salah. Ada kan lembar yang kedua. Tuh, ada ya. Ada di sana, lengkap semuanya. Ada yang perasaan, enggak? Kata hati ya? Ada yang kata hati, perasaan, ada yang perasaan. Hati-hati, sensitif anaknya, sakitnya di sini kalau nggak sesuai. Itu perasaan. Kurang ini. Nah, ada ya? Ada. Oke. Kemudian apa yang harus kita lakukan? Nah, pertama, menciptakan hubungan yang harmonis antara kita dengan anak atau anak dengan kita. Kalau hubungan yang harmonis dia nggak sungkan-sungkan, ini yang dibutuhkan orang tua. Nggak ada lagi. Ada pertanyaan, kau maunya apa? Diam aja anaknya. Jadi sangat beruntung kalau ada anak yang aktifnya protesnya lantang. Kenapa? Karena kita tahu kan permasalahannya. Disebutnya tantrum aktif. Semua di sini termasuk anaknya tantrumnya aktif. Ada semua. Lebih enak. Kalau pasif prosesnya agak lama. Diurus-urus dulu hatinya, di ADP juga hatinya, sahabatnya lebih banyak lagi. Tapi kalau aktif langsung to the point, tahu dia. Tapi ada syaratnya. Tadi saya tanya ya, siapa yang mudah terpancing emosi? Saya Pak, itu dulu yang diterapi, bukan anaknya. Itu ya, itu bahasanya. Jadi menciptakan hubungan yang harmonis itu bisa nggak bisa. Suatu saat ada cerita, ada anak SMA dekat sama mamanya, pakai seragam mau belanja ke supermarket, saya ngeliat langsung, dia nggak sungkan mamanya digendeng begini, belanja, mamanya nggak boleh bawa, dia bawa kerangkanya, dia kasirnya dia bayar sendiri, pulang belanjanya mau dibawa, mau dimasukkan, ada ketemu temennya dikata-katain anak mama tuh, lihat oh dambilnya, apa dia jawab, aku sayang kok sama mama, dipeluk langsung depan teman-temannya, siapa yang bangga? Masih orang tua. Zaman sekarang beda. Ibu antar ke sekolah atau berusaha sekolah, ibu di sini aja. Nanti ketemu teman-teman, langsung aja pulang. Ada kayak gitu. Jadi pergeserannya ada. Jadi sangat beruntung bagi orang tua yang bisa menciptakan hubungan yang harmonis, ya, antara anak dengan kita. Ini bukan teori. Saya juga praktekkan ke anak saya sendiri. Ini pun sama. Punya anaknya 5 kalau salah. Yang kedua, menciptakan adversitas rasa nyaman. Senang kalau rasa nyaman, nggak sungkan dia cerita. Mama, tadi sekolah ada lomba yang suka sama aku. Apa biasanya jawaban orang tua? Gak apa-apa. Kalau saya Masih kecil nggak boleh. Langsung besok mau nggak dicerita? enggak. Nggak akan mau. Ya. Tapi ada caranya yang lain kan, dilus dulu baru masuk. Kalau itu to the point, besok gak akan cerita lagi. Yakin saya. Karena apa? Adversitasnya nggak ada. Karena kita yang membuat benteng diri ke anak. Yang ketiga, keterbukaan. Pernah ibu cerita curhat ke anak kan? Pernah. Sering. Tentang apa curhat? Contoh apa contohnya? Jangan bilang tentang punya utang, jangan. Boleh nggak kita curhat sama anak? Boleh, dengan bahasa anak. Supaya apa? Supaya dia juga suka curhat sama kita. Saya ditemukan di lapangan ada anak saya nggak pernah curhat pernah ke saya. Meskipun sekarang sudah SD, sudah SMP, jarang jadi curhat saya. Kalau anak nggak mau curhat, gantian lah. Kita kendorkan sedikit, dia curhat ke anak. Supaya apa? Supaya ada batasannya, keterbukaannya. Tapi kalau usah di bawah 6 tahun, kalau kita terbuka, insya Allah bisa. Disebut terbuka itu jelas rewardnya apa, punishmentnya apa, itu terbuka. Jangan sampai nggak boleh. Anak bilang, kenapa kok nggak boleh? Karena kita nggak terbuka, kenapa nggak bolehnya? Betul ya. Yang keempat, kedekatan emosional. Jadi pola asuh yang efektif ini 4 ini kita coba gali ke anak dengan cara apa? Supaya apa?
hasil asesmen psikologinya bermanfaat. Ya, makanya kita buka lagi. Dikit lagi. Tujuan orang tua, tugas orang tua itu ada 3. Yang pertama, ibu sudah penuhi kebutuhan fisik, ayah pun sudah penuhi kebutuhan fisik. Betul? Apa kebutuhan fisik? Pakaian. Pakaian, makanan, minuman fisik. Itu sudah kebutuhan pokok, ibu ayah sudah penuhi kan. Yang kedua, ayah ibu sudah penuhi kebutuhan pendidikan. Betul, TK, SD. Ada yang punya ancang-ancang nanti anak saya SMA-nya di mana, SMP-nya di mana, kuliah di mana. Ada orang tua yang sudah ngeplan, meskipun dia baru TK, nabungnya banyak. Ada kenapa? Karena pendidikan di nomor utamakan. Tapi kadang-kadang orang tua lupa penuhi kebutuhan psikologi anak, ini yang diabaikan. Tahu nggak apa kebutuhan psikologinya? Saya ulang, saya tanya. Sudah latih belum kemandirian kanan? Ada nggak yang masih dibantu di rumah oleh orang tua? Tuh, ngabaikan kebutuhan psikologi anak. Sudah pernah ibu ajarkan, ada batasannya. Kayak kita kalau kita muslim, ada batasannya. Subuh jam sekian, duhur jam sekian, asar. Ada nggak? Subuh lupa kita kerjakan duhur. Ada nggak aturannya? Nggak ada. Kalau ada, protes. Mana hadisnya? Ya, tapi kebutuhan psikologi itu yang tidak dibutuhkan. Dulu pernah ada ingat, ada orang tua sibuk, ayahnya sibuk, mamanya sibuk, ada iklannya. Dia sampai nabung, dia ngasih ke orang tuanya, ayah, aku sudah punya uang banyak, aku bayar, aku kasih uang, ini uang ayah, minta nggak? Ayah ada nggak waktu buat aku? Ada iklannya ada, dia ngumpulin duit, buat